Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khususnya umat muslim di seluruh Indonesia dan kawan-kawan media, dalam kesempatan sore hari ini, malam hari ini, saya ingin menyampaikan hasil sidang itsbat penetapan awal Syawal yang tadi sudah kami lakukan. Sidang itsbat tadi kami laksanakan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Kiai Haji Tubagus Aceh Sadili, kemudian dari MUI juga ada para pejabat eselon 1 dan 2 di Dirjen Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN atau IAIN, Ketua Lapan, perwakilan BMKG, dari Bursa ITB, dari Badan Informasi Geospasial dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama yang mereka semua kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari kantor atau rumah masing-masing. Sidang itsbat tadi diawali dengan pemaparan oleh Profesor Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara -5 derajat 36 menit sampai dengan -4 39 menit. Ini artinya posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang itsbat baru kita mulai, yang hasilnya saya akan sampaikan sebagai berikut. Untuk diketahui seluruh umat Islam di Indonesia khususnya dan masyarakat secara umum, bahwa sidang itsbat adalah wujud dari fatwa MUI, pelaksanaan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004, yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Dalam melaksanakan sidang itsbat tadi, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab dengan cara perhitungan, dan yang kedua adalah metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk dipahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan satu sama lain atau dibenturkan. Keduanya metode yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kawan-kawan media, masyarakat Muslim di seluruh Indonesia, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan jumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 88 titik, mulai dari Aceh sampai Papua sana, di 34 provinsi di seluruh wilayah tanah air Indonesia, dan dari 88 titik itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistiqmalkan sesuai dengan hasil sidang itsbat tadi. Ini sidang itsbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang itsbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan yang mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik secara bersama-sama. Ini laporan dari sidang itsbat, dan tentu nanti saya akan mempersilahkan kepada Kiai Abdullah Zaidi mewakili Majelis
ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, dan tentu saja Saudara Tubagus Aceh Hasan Sadili sebagai wakil rakyat kita yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kita akan mulai dari Kiai Abdullah Zaidi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baru saja kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah yang telah ditetapkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun ini akan jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Kesepakatan ini sebelumnya memang sudah kita prediksi bahwa dari seluruh almanak ormas-ormas Islam dan seluruh perhitungan ahli hisab bahwa pada hari ini belum terjadi ijtima. Pada malam hari ini tidak terjadi ijtima, bahwa bulan masih jauh di bawah ufuk, sehingga diistiqmalkan puasa kita ini digenapkan 30 hari. Berarti Idul Fitri kita insya Allah 1 Syawal akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Menyikapi dari keputusan Menteri Agama ini, tentunya Majelis Ulama Indonesia turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Tak lupa kami Majelis Ulama Indonesia mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal aidin al-faizin. Mohon maaf lahir batin. Marilah kita setelah Ramadan ini tetap istiqamah menjalankan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama kita, terhadap sesama kita, terutama kepada kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Merujuk dengan masih melonjaknya positif COVID-19, maka Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk satu, tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan protokol ketat khususnya di Hari Raya Idul Fitri nanti. Yang kedua, tidak melakukan mudik sehingga untuk menjaga kesehatan keluarga dan diri kita. Yang ketiga, bagi wilayah zona hijau yang terkendali disilakan melaksanakan sholat Idul Fitri baik itu di masjid, lapangan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi wilayah yang zona merah, maka sebaiknya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Silaturahmi Lebaran sebaiknya dilakukan secara virtual dan menghindari kerumunan. Yang selanjutnya, bahwa Majelis Ulama Indonesia memohon kepada pemerintah untuk tetap melakukan pembatasan mobilitas warga. Merayakan Idul Fitri seraya berdoa untuk keselamatan umat dan bangsa dan tidak berperilaku tabdzir dan menjauhi sikap yang tidak terpuji. Inilah sikap yang seharusnya kita laksanakan di dalam menyikapi dan menyongsong serta merayakan Idul Fitri yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Abdul Zaidi. Selanjutnya Saudara Kiai Tubagus Haji Hasan Sadili, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Dirjen Bimbingan Islam Kementerian Agama, serta teman-teman sekalian, para pemirsa yang kami hormati. Pertama, tentu kita patut berbahagia bahwa setelah tadi ditetapkan dalam sidang isbat bahwa penyelenggaraan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah ditetapkan bersama-sama dan jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Itu artinya bahwa semua ormas Islam, semua masyarakat Islam di Indonesia telah membulatkan tekad menetapkan bahwa tanggal 1 Syawal itu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Tentu dengan ditetapkannya secara bulat bahwa 1 Syawal pada hari Kamis ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia insya Allah bersatu, menyatukan diri di dalam merayakan Idul Fitri secara bersama-sama pada tanggal tersebut. Ini menjadi modal bagi kita semua di tengah pandemi COVID-19, kita tetap menyatukan diri di dalam ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah watoniyah kita. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa kami juga sama menghimbau kepada seluruh masyarakat yang saat ini merayakan Idul Fitri, kami mohon dengan sangat tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih mewabah di seluruh dunia dan perlu kewaspadaan kita semua. Perayaan Idul Fitri jangan mengurangi kewaspadaan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena prinsip di dalam ajaran agama Islam menyuruh kepada kita semua untuk tetap memprioritaskan keselamatan jiwa. Karena itu protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, saya kira itu harus menjadi keharusan buat kita semua, agar jangan sampai perayaan-perayaan keagamaan itu menjadi pusat dari klaster-klaster baru dari COVID-19 di negara kita. Yang ketiga, tentang perayaan Idul Fitri, di mana biasanya memang kita terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah di masjid atau di lapangan. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia tadi, kita tetap harus memperhatikan zonasinya. Jika di daerah tersebut memang merupakan zona merah, maka sebaiknya kita laksanakan sholat tersebut di rumah kita masing-masing. Nah, tetapi kalau memang zonanya zona hijau, tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, social distancing, menjaga jarak. Menurut saya itu merupakan sesuatu keharusan bagi kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, tentu yang terakhir, kami atas nama pimpinan Komisi 8 DPR RI dan juga anggota DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah.
Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Semoga kita semua menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Tubagus Aji Hasan Fadzili. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para awak media dan masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Sebelum kita akhiri, saya ingin menegaskan kembali bahwa awal bulan Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Untuk itu, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Selamat merayakan Idul Fitri, dan tadi sudah diingatkan tentang protokol-protokol kesehatan baik oleh MUI maupun oleh DPR RI. Saya berharap semua masyarakat mematuhi, dan yang paling penting malam ini masih boleh sholat tarawih, dan besok malam supaya tidak ada takbir keliling, karena takbir keliling ini berpotensi mengakibatkan kerumunan, dan oleh karena itu potensi penyebaran virus COVID-19 juga akan semakin terbuka dengan lebar. Oleh karena itu, mari kita rayakan Lebaran ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap bertakbir di rumah masing-masing atau di masjid dan musola yang ketentuannya sudah diatur oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan 10% kapasitas masjid atau musola yang digunakan untuk takbiran nanti. Jadi tidak perlu melakukan takbir keliling. Sekali lagi, demikian, terima kasih. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri telekonferensi ini, dan mari kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas momentum berakhirnya Ramadan dan menyambut bulan Syawal 1442 Hijriah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.